Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi hari ini di hari Selasa dengan mata kuliah aspek hukum ekonomi syariah. Ya, sebelum kita mulai, kita buka dulu hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini waktunya materi mikroekonomi Islam. Seperti biasa ya, jadi kita presentasi dulu kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Silakan di kelompok 7 mikroekonomi Islam bisa persiapan sambil ke depan. Oke, hari ini kita bahas berkaitan ekonomi mikro ya. Jadi ya, kalau kita bicara ekonomi itu apa sih artinya? Ada yang bisa punya pendapat ekonomi itu apa artinya? Ya, berhubungan dengan keuangan. Apakah berhubungan dengan keuangan saja? Oke, jadi kalau kita bicara ekonomi itu adalah, kalau secara bahasa itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Yunani, berasal dari kata okes sama nomos. Okes itu artinya apa? Rumah tangga. Kalau nomos itu artinya ya aturan perilaku. Jadi dia itu adalah aturan yang berkaitan dengan rumah tangga. Lalu kalau dikaitkan dengan ekonomi, maka itu adalah aturan yang berkaitan dengan bagaimana rumah tangga itu mendapatkan kebutuhannya, bagaimana rumah tangga itu mendapatkan sumber ekonominya, sumber untuk menghidupi rumah tangganya. Di situ itu pengertian secara sempit. Kalau pengertian secara luas artinya dia itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan manusia yang di dalamnya itu berkaitan dalam pemenuhan apa? Ya, pemenuhan kebutuhan hidupnya. Termasuk juga kita akan membahas perilaku yang ada di dalamnya, termasuk juga selain individu, ada juga perusahaan, ada juga berkaitan dengan negara, dan juga secara global. Nah, itu adalah ekonomi. Dari sini dibagi menjadi dua, ada ekonomi mikro, ada juga ekonomi makro. Nah, yang membedakan, oke, coba ke saya sebentar. Nah, yang membedakan itu adalah ini. Yang membedakan ekonomi mikro sama makro itu apa? Kalau kita bicara mikro, maka kita bicara individunya. Kalau kita bicara makro, kita bicara pendapatan nasional. Kalau bicara individu, ya pendapatan individu. Dia kerja itu gaji berapa, dikeluarkan untuk makan berapa. Nah, itu adalah ekonomi mikro. Tapi kalau berkaitan dengan ekonomi makro, kita bicara pendapatan nasional, pendapatan suatu negara. Ada juga PDB, kita bicara PDB. Ada yang tahu PDB itu apa? Pendapatan domestik bruto. Pendapatan ya, pendapatan domestik bruto. Termasuk juga ekonomi makro, kita akan bicara bagaimana pengangguran. Nah, pengangguran di sini bukan pengangguran satu individu, tapi pengangguran dalam suatu daerah, dalam suatu negara, dalam suatu provinsi. Itu adalah ekonomi makro. Karena kalau mikro itu bicara berkaitan dengan perusahaan bicara permintaan sama penawaran. Ekonomi makro juga bisa bicara permintaan sama penawaran, tapi permintaan dan penawaran secara agregat, secara menyeluruh itu kalau di makro. Kalau permintaan dan penawaran di ekonomi mikro, maka itu bicara permintaan dan penawaran suatu barang yang berkaitan dengan individu. Oke, coba bisa minta tolong dibukakan video pembelajaran saya sebentar. Kalau secara gampang kita bisa membedakan ekonomi mikro dengan ekonomi makro itu dengan istilah makro. Kalau kita bahas makro, kita bahas hutan, sedangkan kalau kita bahas mikro, kita bahas berkaitan satu pohon saja. Itu yang membedakan. Dari sini ada pertanyaan berkaitan dengan ini. Oke, sebelum ke sana
Yang laki-laki nggak ada. Coba ke slide saya. Oke, coba ke bawahnya. Ya, ini jadi ekonomi mikro. Kalau kita bicara individu, ada nggak bedanya antara mikro biasa dengan mikro yang Islam? Bedanya cuma ada pada ini. Ketika kita bicara mikroekonomi Islam, maka mikroekonominya itu harus berdasarkan pada prinsip syariah. Ketika kita bicara ekonomi makro Islam, maka makroekonominya tidak boleh lepas dari sini. Kita ini bicara ke mikro. Salah satu, coba ke bawah sebentar. Oke, kemudian ke bawah lagi. Nah, ruang itu ini banyak sekali ya, kita bicara ruang itu ekonomi mikro itu. Jadi sebenarnya di dalamnya itu ada banyak sekali materi. Salah satunya adalah misalnya kita bicara perilaku penjual sama konsumen. Coba ke atas lagi. Nah, ketika kita bicara perilaku konsumen, maka perilaku konsumen sama produsen itu tidak boleh keluar dari ini semua. Misalnya perilaku produsen, kalau kita bicara berkaitan dengan ekonomi biasa, produsen itu kan memproduksi apa saja kan boleh ya? Produksi meja, produksi apa misalnya komputer, kursi, lagi motor, produsen motor, produksi kamar boleh, ketika itu adalah kita bicara pada ekonomi mikro biasa. Maka perilaku produsennya tidak ada yang membatasinya. Dia mau produksi apapun itu tidak ada larangan selama produsen tujuannya adalah mendapatkan untung. Maka selama barang yang diproduksi bisa mendapatkan untung, oke, diproduksi. Tetapi kalau bicara mikroekonomi yang berkaitan dengan perilaku produsen, maka ada batasannya. Batasannya itu adalah ini. Jadi ada batasan bahwa seorang produsen itu tidak boleh memproduksi barang yang diharapkan oleh syariah. Misalnya produksi kamar, kalau ekonomi biasa boleh produksi kamar, tapi kalau dalam konsep Islam, meskipun produksi kamar itu mendatangkan keuntungan yang sangat tinggi, maka ini tetap menjadi larangan bagi produsen untuk memproduksi kamar. Untuk bedanya partisipasi sosial ini termasuk juga iswaf. Ada yang tahu iswaf itu apa? Iswaf. Ya, iswaf itu adalah infak, sedekah, dan wakaf. Maka itu adalah termasuk partisipasi sosial bagi kepentingan publik. Kalau bicara konvensional itu tidak ada iswaf yang ada di dalam konsep Islam. Termasuk dalam amalan itu berdasarkan prinsip sekian ini, prinsip kerjasama transparansi tidak zalim, termasuk mengandung zat yang diharamkan. Jadi itu bedanya. Coba kita ke bawah. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri yang berkaitan pengertiannya. Jadi intinya kalau menurutnya ini ekonomi mikro itu adalah ekonomi yang dia itu membahas pelaku ekonomi individu, termasuk bagaimana rumah tangga dan berusaha membuat keputusan, termasuk berinteraksi dalam pasar tertentu. Nah, jadi misalnya saya ini sebagai konsumen mau membeli cabai di pasar, nah berarti ini masuk kepada mikro, itu mikro. Coba ke bawah. Nah, ini ruang lingkupnya, jadi ada interaksi pasar. Jadi ruang lingkup ekonomi mikro itu adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran, itu adalah interaksi di pasar. Jadi ada jual beli di pasar, ada yang membeli, ada yang menjual, maka itu masuk ke dalam sini. Ada permintaan dan penawaran. Ketika barang itu mahal,
Jadi suatu barang itu bisa menghasilkan kegunaan atau kepuasan. Ada nggak barang yang dihasilkan tapi tidak ada gunanya? Bisa kasih saya satu contoh barang yang dia dihasilkan tapi tidak ada gunanya. Barang itu ada tapi tidak ada nilai gunanya. Barang itu diproduksi tapi tidak ada nilai gunanya. Apa? Robot karena nggak guna buat cewek, gunanya buat apa? Ya, misalnya kita bicara robot mainan atau kita bicara ada yang pernah tahu bongkar pasang puzzle, selain puzzle ada Lego, bukan Lego, ada lagi yang bentuknya tipis-tipis terus itu dibentuk bisa jadi robot. Ya kan, gundam. Nah, misalnya gundam seperti itu. Ini bagi sebagian orang, bagi sebagian cewek, model gundam seperti itu nggak ada gunanya. Atau bagi sebagian orang, model seperti itu kan yang apa sih beli ini mahal-mahal, wis rakit dhewe. Oh ilang siji wis gak kena digawe. Ngapain beli? Tapi bagi sebagian orang ini tetap ada nilai gunanya. Jadi kita kembali ke sini. Jadi kalau dalam konsep ekonomi mikro berkaitan dengan nilai guna, barang yang diproduksi itu pasti ada gunanya. Saya belum menemukan barang yang diproduksi itu nggak ada nilai gunanya atau nggak ada manfaatnya. Mungkin kalau kalian menemukan bisa kita bahas dulu. Kita bicara industri ya ini. Oke, coba di next. Ya kita dalam mikro itu kita bicara salah satunya adalah bicara produksi, bicara distribusi, bicara konsumsi. Di pengantar ini saya bahas itu saja, karena kalau bahas semuanya itu ada berdasarkan dicari sendiri nanti. Saya kira itu saja ya untuk hari ini. Jadi minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Dan untuk hari ini kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan minggu depan saja, karena waktunya juga sudah habis. Ya, dan ada satu tugas ya. Jadi berkaitan dengan mikroekonomi, cari tugasnya itu cari kebijakan, satu saja kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan mikroekonomi. Jadi konsep secara umum saja, ditulis di kertas folio bergaris dan dikumpulkan minggu depan, 1 minggu lagi. Jadi masih ada waktu 7 hari. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.